Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, jamaah Masjid Sulaiman Arif Abdillah yang semoga senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah, diridhoi Allah dimanapun kita berada. Pada kesempatan Jumat pagi ini, ba'da subuh, alhamdulillah kita masih diberi nikmat, ya, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya nikmat itu, rahmat itu apabila kita perincikan, tentunya kita tidak akan dapat menghitungnya atau merincinya karena saking banyaknya. Bahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu senantiasa membuat kita tidak merasa bahwasanya itu nikmat. Bahwasanya kita bangun tidur, kita masih bisa membuka mata kita, melihat indahnya dunia ini, itu juga merupakan nikmat. Tapi karena saking banyaknya, saking biasanya nikmat itu kita peroleh, sehingga bagi kita itu kayak biasa aja. Wis ngono kuwi tangi turu, ya toh. Melek ya wis ngono kuwi. Padahal itu adalah nikmat yang sangat besar. Mata itu tidak ternilai harganya. Berapa? 1 triliun, ya. Mau dibeli matanya sebelah mawon. Nauzubillah min dzalik. Jadi banyak sekali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, dan kita merasa bahwasanya itu sesuatu yang biasa, kayak sesuatu yang ya wis lumrah, bahasa Jawanya itu lumrah, padahal itu adalah nikmat yang sangat mahal. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali lagi berjumpa untuk membahas kitab Tarjamah Riyadhus Shalihin jilid 1, masih bab 1. Saya ulang kembali berkenaan dengan judulnya, yaitu ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, ucapan dan keadaan yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi sedikit flashback, ya, bahwasanya ikhlas itu, ya, adalah sesuatu yang nampak maupun tersembunyi. Nampak itu adalah berkenaan dengan tindakan kita, ya. Dan biasanya orang yang ikhlas berkenaan dengan tindakannya itu insya Allah, Allah beri dia istiqomah senantiasa melaksanakan itu. Dia tidak kalau misalnya orang nopo niku dagang ngoten nggih, atau usaha nopo atau bekerja apa itu, dia tidak terlalu memikirkan hasilnya terserah Allah Subhanahu wa taala, bayarannya terserah Allah Subhanahu wa taala, tapi dia senantiasa istiqomah melaksanakan itu. Itulah salah satu ciri bahwasanya orang tersebut ikhlas. Kalau ikhlas yang tidak nampak atau tersembunyi di dalam hati, nah ini tentunya tidak bisa
dinilai oleh manusia karena urusannya langsung vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah hatinya ini benar-benar melaksanakan itu ikhlas karena Allah atau tidak? Nah, ini pribadi masing-masing yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang nampak nggih niku wau salah satunya orang tersebut senantiasa istiqomah dan tidak napa niku basa Jawa mundat-mundat atau menceritakan apa yang dia lakukan, tidak membanggakan apa yang dia lakukan. Jadi jalan gitu aja. Melaku ngoten mawon gitu. Senantiasa jalan ngoten mawon istiqomah, dia tidak peduli mau dipuji, mau dicaci, mau diapakan dia nggak peduli. Yang penting saya istiqomah bisa melaksanakan hal tersebut atau kalau misalnya ibadah melaksanakan ibadah tersebut ya. Karena itulah salah satu ciri ikhlas bahwasanya orang tersebut benar-benar ikhlas melaksanakannya karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, ada beberapa hadis yang akan saya bawakan pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Ishaq Sa'ad ibnu Abi Waqqas, ya, sahabat, Malik ibnu Uhaib ibnu Abdi Manat ibnu Zuhrah ibnu Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay ibnu Quraisy Az-Zuhri radhiyallahu anhu. Jadi kalau dilihat nasabnya ini ketemu ini dengan nasabnya Rasulullah. Salah seorang dari 10 orang yang telah disaksikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi ahli surga. Jadi Sa'ad ibnu Waqqas ini memang orang yang termasuk dari 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dikabarkan, bahkan beliau masih hidup di dunia sudah dikabarkan bahwa dia akan masuk surga. Tak kula jenengan pripun? Walau alam bisawab. Monggo kita sama-sama berusaha semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya, surga Firdaus. Amin. Salah seorang dari 10 orang yang telah disaksikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi ahli surga. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menjengukku pada tahun Haji Wada, yaitu pada tahun 10 Hijriah. Karena sakitku semakin parah, maka saya bertanya, ya Rasulullah, penyakit yang ada pada saya telah sampai pada kondisi seperti yang Anda lihat. Maksudnya parah, katanya. Sementara saya adalah orang yang kaya dan tidak memiliki ahli waris, kecuali seorang putri. Apakah saya bersedekah dengan 2/3 harta saya? Jadi niki saat niki orangnya kaya, okay. Kemudian dia sakit keras dan dia tidak memiliki ahli waris kecuali anaknya ming siji wedok, pisan. Nah ini bahasanya ada napa nggih? Kekhawatiran. Biasanya wanita itu terus bapaknya sugih nggih, dibruki bondo akeh, wonten kan terus bingung ngoten nggih. Ini khawatir. Ya Rasulullah, apakah saya bersedekah dengan 2/3 harta saya? Beliau menjawab, tidak. Saya bertanya kembali, separuhnya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak. Saya bertanya lagi, 1/3 wahai Rasulullah? Beliau menjawab, 1/3. Dan 1/3 itu banyak. Jadi dalam hadis ini, dari keseluruhan harta yang banyak itu, 1/3-nya yang diperkenankan oleh Rasulullah hanya 1/3-nya untuk disedekahkan. Jadi misalnya seseorang punya harta banyak, niku nggih, kemudian dia punya ahli waris, ngoten nggih. Itu nggih jangan seluruhnya, setengahnya mawon mboten angsal. Setengahnya mawon disedekahkan itu dilarang oleh Rasulullah. Yang paling banyak niku 1/3. 1/3 dari total harta. Karena nopo? Karena ahli waris ya, atau dalam hal ini anak itu juga punya bagian. Jadi misalnya naudzubillah min dzalik nggih, seseorang sugih atau punya harta, kemudian qadarullah pas niku rodok nesu-nesuan karo anake terus kowe engko ora tak kei warisan kapokmu kapan. Warisanmu tak sedekahne kabeh. Nah niku di dalam Islam itu enggak boleh. Enggak boleh. Jadi apapun itu seorang anak itu adalah ahli waris yang sah. Kalau si pewaris ini pengen bersedekah dengan hartanya,
itu dibatasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maksimal sepertiga dari total hartanya. Sehingga apa? Ahli waris itu wajib harus kebagian. Tidak boleh tidak dibagi, tidak boleh. Maksimal sepertiga. Saya lanjutkan. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu ya, dalam keadaan kaya atau cukup itu lebih baik daripada kamu tinggalkan dalam keadaan fakir yang merendahkan tangannya meminta-minta pada orang. Sesungguhnya engkau tidak mengeluarkan sebuah nafkah yang dengan nafkah itu engkau mencari wajah Allah, melainkan engkau diberi pahala karenanya. Hingga apa yang engkau letakkan di mulut istrimu. Nah, ini penjelasannya nih. Jadi kalau seseorang itu diberi harta, jadi jangan sampai menelantarkan anaknya. Karena anak ya atau ahli waris itu punya hak yang besar. Jangan naudzubillah min dzalik, ada beberapa orang itu bapak ibu suge anake napa niku namine teng dalan-dalan niku napa namine? Ya, ngire lah bahasanya gitu lah. Nah, itu dilarang di dalam Islam. Jadi seseorang itu meninggalkan keluarganya atau ahli warisnya dalam keadaan mampu, dalam keadaan kaya, tidak meminta-minta, itu jauh lebih baik. Ini kalau kita jabarkan itu panjang. Karena agama ini, Bapak Ibu rahimakumullah, ini juga perlu dijaga. Jadi seorang muslim itu harus menjaga izzahnya, menjaga girohnya dalam keislamannya, sehingga kehormatan itu sangat penting. Bagaimana kalau seorang itu dibiarkan meminta-minta di jalan atau mungkin apa itu keadaannya tidak jelas atau tidak karu-karuan. Nah, ini naudzubillah min dzalik, ini juga tidak baik. Karena apapun itu di dalam dirinya dia adalah seorang muslim, dilabeli muslim. Islam kok ngono. Nah, Islam kok napa niku namine? Ngemis. Islam kok naudzubillah min dzalik dan lain-lain sebagainya yang negatif. Jadi meninggalkan ahli waris dalam keadaan mampu, dalam keadaan kaya itu jauh lebih baik daripada ditinggalkan dalam keadaan fakir atau meminta-minta. Karena sesungguhnya tangan di atas itu jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi kita harus berusaha. Jadi nyambut gawe, bekerja atau mencari nafkah itu juga sesuatu yang diwajibkan di dalam Islam. Jadi ibadah terus tidak boleh. Atau mungkin atau sebaliknya nyambut gawe terus itu juga nggak boleh. Di dalam Islam itu sebaiknya seimbang. Jadi kerja oke, ibadahnya juga oke. Tidak seperti di agama lain kan wonten nggih, Kang. Nek misale napa niku napa nggih? Pendeta niku kan tidak nyambut gawe. Wis pokoke bangkah ning ngurusi napa niku tempat ibadahnya itu atau bahkan tidak menikah. Nah, ini adalah sesuatu yang berlebihan dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggih manusia niku nggih fitrahnya nggih bekerja, mencari nafkah nggih, kemudian nggih menikah dan lain sebagainya, seperti hanya layaknya manusia. Berikutnya, kemudian saya bertanya nggih, saat Ibnu Abi Waqqas ini bertanya, "Ya Rasulullah, apakah aku tinggal di Mekah setelah sahabat-sahabatku pulang bersama Anda?" Beliau bersabda, "Sesungguhnya engkau tidak akan ditinggal, kemudian engkau melakukan amalan untuk mencari wajah Allah, melainkan karenanya engkau bertambah satu tingkat dari ketinggian. Barangkali engkau akan ditinggal, sehingga beberapa kaum bisa mengambil manfaat darimu, dan kaum yang lain dirugikan karenamu. Ya Allah, luluskan untuk sahabat-sahabatku ini hijrah karena hijrah mereka, dan janganlah engkau kembalikan mereka ke belakang. Akan tetapi yang kasihan adalah saat Ibnu Rasulullah mengasihaninya karena dia meninggal di Mekah. Ini permasalahan lain nggih. Jadi yang sakit tadi, sakit keras tadi nggih, karena dia sakit keras. Ini masa-masa masih di Mekah. Jadi beliau itu khawatir, apakah karena sakit saya yang keras ini
nanti saya akan ditinggal, tidak diajak hijrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga tidak mengetahui, barangkali engkau tidak ditinggal, diajak, barangkali juga engkau akan ditinggal karena sakitmu. Jadi jawaban beliau ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah ini juga ada hal-hal yang tidak diketahui. Manusia biasa. Ini Rasulullah menjelaskan, kalau toh dia ditinggal, ya itu juga akan memberi manfaat kepada orang lain. Bisa jadi di situ dia berdakwah atau mungkin menyebarkan Islam, mengajarkan ilmu dan lain sebagainya, dan juga akan napa niku memberikan kerugian kepada orang lain, dalam hal ini orang-orang kafir. Dengan dakwahnya beliau bisa mengajak orang lain masuk Islam, sehingga orang-orang kafir itu semakin lemah. Bapak Ibu rahimakumullah, ada juga sahabat itu yang kemudian tidak bisa ikut hijrah. Seperti di sini disampaikan Sa'ad ibnu Wallah, ya, ini beliau akhirnya meninggal di Mekah, sehingga benarlah apa yang Rasulullah SAW sampaikan, bahwasanya ada juga yang tertinggal, ada juga yang ikut hijrah. Tetapi ya sekali lagi sesuatu itu berdasarkan niatnya, ya, sehingga amalan ya karena niatnya tadi ya, meskipun ia tertinggal, ia akan tetap mendapatkan pahala hijrah untuk mencari wajah Allah ke Yatsrib atau ke Madinah. Berikutnya dari Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhor radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada jasad-jasad dan rupa-rupa kamu, akan tetapi Dia memandang kepada hati dan amal-amal kamu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi ini pentingnya kita menguatkan niat ya untuk mencari wajah Allah, untuk senantiasa melakukan sesuatunya itu karena Allah semata, bukan karena yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala ini tidak melihat napa niku jasadnya atau rupa. Jasad ini maksudnya fisiknya gitu. Bisa jadi seseorang itu cacat, bisa jadi seseorang itu fisiknya mungkin kurang sempurna, atau ada orang yang kakinya itu X atau kakinya O dan lain sebagainya. Dan juga rupa-rupa ini maksudnya gitu, ada yang ganteng, cantik, ada yang jelek. Ini tidak menjadi ukuran. Tetapi yang Allah lihat adalah hati. Hati ini kaitannya dengan apa? Dengan niat. Karena hati itu urusannya dengan niat dan amal-amal kamu. Jadi tidak cukup dengan niat nih Bapak Ibu. Kita sudah niat baik, juga harus diusahakan untuk diamalkan. Kecuali apabila ada uzur. Berikutnya dari Abu Musa Abdullah ibnu Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang seorang laki-laki yang berperang karena dorongan syaja'ah. Syaja'ah niku keberanian. Jadi dia perang karena memang wonge kendel, wani, berperang karena hamiyah. Hamiyah niku emosi. Jadi dia berperang karena nesu mungkin karena dirampok, nopo-nopo, dia berperang karena marah, nesu. Dan berperang karena riya niku pamer. Manakah yang berada di jalan Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berperang ya, supaya kalimat Allah atau agama Allah menjadi yang tertinggi, maka dialah yang fi sabilillah. Jadi berjihad ya, atau berperang ini sebenarnya masih berkaitan dengan niat nih. Ini harus diniatkan ya, atau terbetik di dalam hati kita bahwasanya seseorang itu berjihad atau berperang di jalan Allah itu dengan niat untuk meninggikan kalimatullah, meninggikan agama Allah ya, menjadi yang tertinggi di muka bumi ini. Niku niat sing bener niku. Jadi kalau tapi nggih mboten sisa, nggih penak aman ngeten iki nggih. Mungkin Indonesia ini nggih aman terus ngeten. Tapi apabila
kita itu berjihad, ya, berperang di jalan Allah, niku sekali lagi niatnya karena ingin meninggikan agama Allah, ya. Meninggikan kalimat la ilaha illallah menjadi yang paling tinggi di muka bumi ini. Jadi bukan karena nesu, ya, bukan karena pamer, bukan karena wani, atau dalam arti lain syukur wani, jadi niatnya harus benar-benar untuk meninggikan kalimatullah la ilaha illallah. Pun juga kita beribadah, kita berdakwah, itu niatnya juga harus apa? Meninggikan kalimatullah, meninggikan agama Allah, sehingga agama Allah ini menjadi yang tertinggi di muka bumi, bukan karena yang lain. Berikutnya dari Abu Bakrah Nufail ibnu Al Harith Al-Sakhafi radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang muslim bertemu dengan kedua pedangnya, maka yang membunuh dan yang dibunuh berada dalam neraka. Saya bertanya, wahai Rasulullah, ini adalah yang membunuh. Lalu apa dosa yang dibunuh? Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya dia yang terbunuh tadi sangat berkeinginan untuk membunuh sahabatnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu rahimakumullah, ini juga masih berkaitan dengan niat. Jadi naudzubillah min dzalik, apabila dua orang muslim berkelahi saling bunuh membunuh, niki naudzubillah min dzalik, dua-duanya masuk neraka. Dua-duanya masuk neraka. Karena apa? Karena niatnya, bukan karena apa-apa, karena niatnya. Bahkan yang terbunuh pun masuk neraka. Karena apa? Karena niatnya. Sesungguhnya yang terbunuh itu juga sakjane ngoten nggih pengen mateni yang membunuh. Cuma karena takdir, karena qadarullah yang menentukan dia yang harus terbunuh atau dia yang harus mati. Tapi sakjane niate yo padha iku pengen dipateni, pengen mati hari sama. Karena niat itulah dia tergelincir ke dalam neraka. Jadi niki harus hati-hati, terutama sesama muslim ini banyak-banyaklah bersabar, banyak-banyaklah mengendalikan diri. Karena ancamannya niki sangat berat. Yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya masuk neraka tanpa terkecuali. Karena apa? Karena niatnya dua-duanya itu sama, saling ingin membunuh, tetapi hanya karena takdir Allah, karena qadarullah, ya Allah menghendaki salah satunya yang terbunuh. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit yang bisa kita pelajari bersama dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Monggo kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan nopo mawon di luar ini juga boleh. Barangkali saya bisa membantu. Kalau saya belum bisa jawab, sekali lagi saya jadikan PR untuk dibahas di pertemuan Jumat depan. Monggo, ada pertanyaan? Buatan? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kajian kita atau pembelajaran bersama kita bisa berjalan dengan lancar. Semoga nikmat ini istiqomah hingga akhir hayat kita, dan ilmu yang Allah berikan kepada kita ini bisa kita amalkan. Allah mudahkan kita, Allah kuatkan kita untuk mengamalkannya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا.